Dispusip ada program yang namanya Gende Sewu, yaitu gerakan mendongeng dan menulis 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arjulan di rumah. Ketemu lagi dengan kami di satu program yang unik, menarik, sekaligus mendidik. Dimana lagi kalau bukan di Arjulan Podcast. Oke, nah hari ini kita tayang perdana di channel baru kita. Dan di sini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, tamu yang sangat keren. Beliau adalah Bu Iswati SSI, Bu, ya, Bu Iswati SSI. Beliau dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Nah, kenapa beliau kesini? Itu pertanyaannya. Nanti kita akan cari tahu jawabannya. Bu Is, selamat datang. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Sehat. Alhamdulillah. Jadi pandemi sudah, walaupun masih, tapi alhamdulillah sudah sangat reda, sangat landai, sehingga kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Bu Iswati, saya sebenarnya ingin tahu tentang yang pertama nih, Bu Iswati. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, itu kalau alamat kantornya, mungkin sahabat Arjulan di rumah, saya kepengen ke perpustakaan dong, mungkin bisa dikasih tahu dulu tentang itu, Bu Is. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Iswati. Kemudian mulai tahun 2022 saya bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Untuk kantornya itu alamatnya adalah di Siola lantai 4. Kemudian untuk perpustakaan umumnya satu itu ada di Balai Pemuda, di alun-alun Kota Surabaya itu, di atasnya alun-alun. Di atas alun-alun. Iya. Kemudian yang kedua itu perpustakaan umum di Rungkut. Itu juga ya. Kemudian untuk taman bacaan masyarakat itu sudah tersebar di seluruh kota Surabaya. Bahkan kalau saya lihat di Balai RW, RT, kemudian kelurahan, kecamatan. Ada bukunya, ada tenaga. Biasanya kan Mbak sama Masnya biasa standby di Balai RW gitu. Mbak dan Mas yang selalu gembira. Sangat semangat mereka. Dan semangat. Satu lagi Bu Is, kalau misalnya teman-teman sahabat Arjulan, saya perkenalkan dulu. Sahabat Arjulan itu adalah, Arjulan itu singkatan dari Arek Ujung 9. Jadi kita SDN Ujung 9. Teman-teman atau anak-anak di rumah itu biasanya keren-kerennya sahabat Arjulan gitu. Jadi kalau misalnya sahabat Arjulan ingin ke perpustakaan, ingin baca, ingin mungkin pinjem, apakah ada persyaratannya atau apa gitu? Kalau ke perpustakaan umum loh ini. Oh ya, untuk persyaratannya kita bisa mengajukan untuk keanggotaannya. Pengajuan keanggotaan ini pun juga secara online, bisa mandiri lewat handphone, tanpa harus datang ke perpustakaan. Oh gitu. Ya. Umurnya dibatasi nggak? Misalnya usia SD, kalau kita di SD, apakah itu juga bisa mengakses gitu untuk ke perpustakaan umum? Bisa. Di perpustakaan umum itu ada yang namanya ruang anak. Di situ ada children library, itu juga semua fasilitas yang ada di situ, buku-bukunya, kemudian ada komputernya, itu juga untuk anak-anak. Ada sendiri ruangan. Nah, kan? Jadi kalau misalnya hari Minggu sekalian jalan-jalan ke alun-alun Kota Surabaya di Balai Pemuda nggih Bu Is, itu sekalian bisa baca-baca. Koleksinya lengkap, gratis nggih Bu Is? Gratis. Free ongkir. Oke, kemudian Bu Is, ini dalam rangka kami tolong dikasih cerita ini Bu Is. Dalam rangka apa kunjungan panjenengan bersama tim ke SDN kami ini Bu Is? Mungkin sahabat Arjulan di rumah juga kepengen tahu. Ya,
kunjungan untuk ke SDN Ujung 9 ini adalah dalam rangka penyerahan penyerahan karya bibit Gendé Sewu. Di Dispusip ada program yang namanya Gendé Sewu, yaitu gerakan mendongeng dan menulis 1000. Gerakan mendongeng dan menulis 1000. Gendés. Oh, Gendés itu gerakan mendongeng dan menulis 1000 gitu ya. Iya, jadi sahabat ajuan di rumah, gendis itu kalau secara kata itu bahasa kromo inggilnya gula. Oh, iya, gendis, kalau gendis, ya. Makanya kemarin kenapa harus gendis? Nah ternyata gendis itu adalah gerakan mendongeng bercerita ya, dan menulis 1000 itu misalnya 1000 karya gitu Bu isinya maksudnya. Betul. Oh seperti Ya. itu. Bisa juga 1000 bibit, 1000 bibit peserta penulis atau 1000 gitu. bibit pendongeng Iya, gitu ya. Nah itu apakah berarti kerjasama antara dinas perpustakaan dengan dinas pendidikan atau bagaimana? Kita kerjasamanya dengan banyak stakeholder. stakeholder begitu. Sementara ini yang sudah jalan adalah dinas pendidikan. Kemudian kita juga ada bekerja sama dengan Bunda PAUD, bekerja sama dengan masyarakat juga. Kemarin ada di Jambangan itu kita mengajak menulis untuk lansia begitu. Itu juga lansia yang usia lanjut itu? Betul. Itu kita ajak untuk menulis dan mendongeng. Malu nggak kalau kalian yang masih usia masih produktif kalah sama nenek-nenek sama kakek-kakek sama lansia dalam hal mendongeng. Ya, betul. Itu masih ya, betul. Oh, dan gitu, hasil tulisannya itu kita bukukan oleh teman-teman petugas yang melatih untuk menulis itu dibukukan dalam buku antologi cerita dari antologi itu kumpulan dari beberapa tulisan gitu ya. Itu dalam satu buku begitu. Di situ cerita dari pribadi lansia itu. Nah kemudian buku setelah dicetak, nah itu terus bagaimana? Apakah kemudian dipromosikan atau misalnya dijual atau apa gitu misalnya tujuannya? Inilah kehebatan dari teman-teman petugas pengelola perpustakaan Dispusip. Mereka ini membuat sendiri, menyetak sendiri karya-karya dari atau kumpulan karya dari bibit-bibit itu kemudian dibukukan. Dan desain dari bukunya ini pun itu didesain oleh teman-teman petugas kita sendiri begitu. Jadi jadi kita berikan tepuk tangan dulu, sangat kreatif buat mbak-mbaknya, buat kakak-kakaknya, mas-masnya, petugas TPM ya Bu, betul. Dari Dinas Perpustakaan, sangat hebat. Jadi nggak cuma buat, mulai dari proses ngajari lah istilahnya, ngajari kemudian proses mengumpulkan, mencetak dan mungkin mendistribusikan walaupun tidak dalam istilahnya dijual secara untuk menghasilkan keuntungan, tapi murni untuk bagaimana supaya masyarakat atau adik-adik bisa menulis kemudian mendongeng. Karena ada satu penelitian, ternyata usia anak-anak apalagi sekarang ketika zaman Android sudah familiar bagi anak-anak, itu ada penelitian bahwa anak lebih suka menonton daripada mendongeng atau menulis. Ya, betul. Nah, itu mungkin tantangan dari itu kira menurut panjenengan pripun bagaimana? Tadi saya lanjutkan. Setelah teman-teman petugas tadi sudah sangat kreatif, maka tidak lepas juga Dispusip ini selalu memberikan pelatihan kepada teman-teman petugas, peningkatan kompetensinya mereka dalam hal untuk menulis, mendongeng, ataupun sekarang ini juga yang dikembangkan ada parian, ada puisi dan lain sebagainya. Maka dari itu kita juga sangat gencar selain kepada sekolah, juga nanti kepada masyarakat umum, siapapun yang berminat dalam hal menulis dan mendongeng ini kita fasilitasi begitu. Jadi misalnya kalau saya
pengen nulis gitu sampai buat buku, kemudian saya bekerja sama boleh. dengan perpustakaan, dalam perpustakaan, bisa Bu? Iya, bisa. Itu dan free Bu ya? Free dong. Sekali lagi free. Nah, itu tujuannya. Jadi Bu Iswati ini selaku dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan datang ke sini, nanti acaranya di luar, mungkin kalian dengar suaranya, itu akan ada pemberian sertifikat yang kemarin di program Gende Sewu itu ya. Itu tujuan beliau ke sini. Nah, kemudian kendala yang pernah dialami Bu selama program pelaksanaan Gende Sewu ini seperti apa? Alhamdulillah program ini berjalan sangat lancar sekali dan direspon baik oleh masyarakat Kota Surabaya, dan semakin banyak permintaan yang masuk. Maka dari itu kita pun kan juga terus meningkatkan kompetensi dari petugasnya, dari mbak-mbaknya dan mas-masnya ini petugasnya. Jadi tujuan dari program Gende Sewu sendiri nantinya secepatnya bisa tercapai, karena tadi sudah panjenengan jelaskan, kita ini sekarang banyak yang males baca. Iya, betul. Maka dari itu Diskusi mempunyai program Gende Sewu ini untuk meningkatkan literasi baca, kemudian dan mengajak atau meningkatkan kreativitas dari anak-anak untuk bisa mengungkapkan lewat tulisan ataupun dia membaca begitu. Karena kan di Kota Surabaya ini program literasi itu sudah dicanangkan mulai tahun 2014 begitu. Memang sudah agak lama untuk literasi. Ya. Nah, kemudian harapan kedepannya dengan program Gende Sewu dari Dinas Perpustakaan misalnya, anak-anak target goalnya satu sekolah bisa mencetak 10 buku misalnya, atau apa harapan kedepannya seperti apa guys? Ya, sebenarnya untuk harapan kedepannya itu tidak harus muluk-muluk semua harus menciptakan buku, tapi yang dasar banget itu adalah ini, bagaimana cara kita meningkatkan gemar membaca terlebih dahulu, budaya gemar membaca itu. Kemudian dari membaca itu kita mempunyai pemikiran-pemikiran atau ide-ide untuk menciptakan sesuatu. Dari situ diharapkan juga peran dari perpustakaan itu bisa sebagai tempat ataupun wadah bagi masyarakat untuk berkarya juga bisa. Maka dari itu sehingga perpustakaan ini juga berfungsi untuk peningkatan kesejahteraan. Itu juga bisa dalam segala hal, insya Allah perpustakaan itu adalah tempatnya. Gitu. Nah, mungkin karena sekarang era-era teknologi, Bu Is, kalau misalnya saya tidak punya banyak waktu untuk datang ke perpustakaan misalnya, nah misalnya adakah misalnya mungkin perpustakaan punya aplikasi, punya website yang mungkin bisa kita akses dengan Android di rumah mungkin untuk membaca buku itu ada Bu Is? Ya, kedepannya akan seperti itu. Nanti mungkin bisa kita share nanti bisa alamatnya kita begitu. Untuk yang pelayanannya kita juga sekarang ini semuanya sudah otomasi, jadi seperti pembuatan kartu anggota, kemudian peminjaman dan pengembalian seperti itu. Nah, teman-teman, jadi itu tadi sahabat Arjulan di rumah, bincang-bincang kita dengan Bu Iswati dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya tentang program Gende Sewu terutama. Jadi intinya bagaimana kalian gemar membaca, karena justru dengan membaca akan semakin banyak tahu. Kalau semakin banyak tahu, otomatis semakin banyak ilmu, dan nanti itu akan menjadi bekal buat masa depan kita semua. Seperti itu Bu Is. Bu Is, terima kasih. Mungkin closing statement apa gitu untuk teman-teman sahabat Arjul, khusus untuk sahabat Arjulan di rumah, agar pesan-pesan lah dari Bu Is selaku wakil dari Dinas Perpustakaan mungkin ada. Kami persilakan.
Untuk pesan-pesan melalui program Gendis Sewu ini diharapkan peningkatan gemar membaca. Selain itu juga program Gendis Sewu menunjang ataupun mendukung pembelajaran berbasis proyek. Jadi di mana sekarang ini peserta didik dituntut untuk merdeka belajar, itu membuat karya. Maka dari itu ikutilah program Gendis Sewu. Ayo mocore. Ayo mocore. Dan ingat, yang bisa mengguncangkan dunia bukan hanya bom atom, bukan hanya nuklir, tapi pena juga. Nah, itu. Oke, sahabat Arjulan di rumah, sekian untuk bincang-bincang kita kali ini. Nanti akan kita sambung dengan bincang-bincang yang lain dengan tema-tema yang berbeda. Yang jelas hari ini semakin banyak baca, kalian semakin banyak tahu, dan semakin banyak tahu, kalian akan semakin banyak ilmu. Dan dengan pena Bu Is ya, kita akan guncang dunia. Betul Bu Is ya? Terima kasih Bu Is atas rawuhnya hadirnya di sekolah kami, di podcast kami. Terima kasih sangat, semoga ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat Arjulan di rumah. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Arjulan.